Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih nyambung perbandingan ya. Di video kali ini Miss akan membahas salah satu jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai. Ya, di video ini Miss akan bahas tentang pengertiannya, lalu bagaimana perhitungannya, sampai ke bentuk grafiknya ya. Jadi simak baik-baik. Nah, pertama pengertiannya nih, perbandingan senilai. Nah, ada juga yang bilang seharga. Nah, perbandingan senilai atau seharga ini adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, kan ada dua besaran nih. Nah, salah satunya semakin besar, maka nilai besaran yang lain juga makin besar. Atau sebaliknya, kalau yang satu makin kecil, maka besaran yang lain pun semakin kecil. Jadi senilai. Ya, jadi sama-sama kalau makin besar satunya makin besar, satunya kecil, maka yang satunya lagi pun makin kecil. Nah, notasinya nih, kalau perbandingannya A per B senilai dengan C per D, maka nanti perhitungannya adalah A per B sama dengan C per D. Jadi sama, senilai ya, nulisnya nggak usah dibalik-balik karena senilai. Oke, contohnya apa nih perbandingan senilai? Misalnya, perbandingan antara jumlah roti yang akan dibuat dengan tepung yang dibutuhkan. Nah, logikanya nih, semakin banyak roti yang mau dibuat, maka tepung yang kita butuhkan semakin banyak. Lalu apalagi jarak dengan kecepatan. Nah, kalau kecepatannya semakin besar, maka jarak yang ditempuh juga akan semakin jauh. Nah, itu juga senilai. Gitu ya. Sekarang contoh perhitungannya. Contohnya nih, Cinta menaiki sepeda selama 15 menit sejauh 3 km. Nah, jadi 15 menit bisa menempuh 3 km. Jika dengan kecepatan yang sama, Cinta mengendarai sepeda selama 20 menit, berapa jarak yang ditempuh Cinta? Nah, jadi waktu main sepedanya lebih lama nih. Berarti jaraknya kita logikanya dulu nih. Kalau semakin lama Cinta main sepeda, maka jaraknya akan semakin jauh atau tidak? Nah, semakin jauh ya, berarti perbandingannya perbandingan senilai. Nah, kita nulisnya segini dulu nih langkah pertama. 15 menit itu kan 3 km. 20 menit berapa? Nah, ini yang diketahuinya dan yang ditanya. Nah, karena kita sudah tahu senilai, maka perbandingannya jangan dibolak-balik. Sehingga penulisan perbandingannya X banding 3. Nah, yang satuannya sama kan yang di sini ya. X sama 3 sama-sama kilometer. 20 banding 15. Jadi sama-sama dari bawah ke atas gitu. X per 3 sama dengan 20 per 15. Satuannya sama nih. Nah, lalu bagaimana cara nyari X-nya? Berarti X sama dengan 20 per 15 kali 3. Ingat, yang ditanya ditaruh di atas. Jadi 20 per 15 kali 3. Nah, ini bisa disederhanakan nih. 20 sama 15 sama-sama dibagi 5. Jadinya 4 per 3. 4 per 3 dikali 3 sama dengan 4. Nah, jadi X-nya 4. X-nya tadi itu apa? Jarak yang ditempuh Cinta. Jadi jarak yang ditempuh selama 20 menit adalah 4 km. Jadi semakin lama main sepeda, jarak yang ditempuh pun semakin jauh. Tuh ya, mudah ya. Coba satu soal lagi nih, contohnya. Seorang pekerja setiap 3 jam dapat menyelesaikan 1/6 bagian dari pekerjaannya. Jadi dia menyelesaikan 1/6-nya dari total pekerjaannya dalam waktu 3 jam. Dalam berapa jam pekerja itu dapat menyelesaikan pekerjaannya? Nah, berarti ini kalau dia mau menyelesaikan berarti waktu yang dibutuhkan pun harus semakin banyak. Maka perbandingan senilai. Nah, kita tulis dulu langkahnya. Pertama, 1/6 bagian itu 3 jam. Nah, kalau total pekerjaannya kan berarti 1 bagian ya totalnya. Nah, 1 bagian itu berapa jam? Nah, X, dimisalkan X. Maka perbandingannya langsung karena perbandingan senilai, kita tulisnya X per 3 sama dengan 1/1/6. Ya.
tinggal X sama dengan 1/1/6 kali 3. Ingat, pembagian adalah perkalian tapi dibalik. Jadi nulisnya 1 kali 3 tadi 3 dikali 6/1. 3 dikali 6 adalah 18. Dapat deh X-nya 18. X tadi itu apa X? X itu adalah lama pekerja itu dapat menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pekerja itu dapat menyelesaikan dalam waktu 18 jam. Oke, mudah ya. Jadi intinya adalah bikin ininya dulu nih. Bikin yang diketahuinya dulu. Kalau udah kita bisa bikin ini, terus kita bisa tentukan dia perbandingannya itu senilai atau tidak. Kalau senilai, penulisannya harus sama, jangan dibolak-balik ya. Jadi X, kalau bawah ke atas, ya yang satunya lagi juga bawah per atas. Gitu. Dan satu lagi ingat, satuannya harus sama. Oke, nah ini cara perhitungannya. Sekarang bagaimana bentuk grafik dari perbandingan senilai? Nah, grafiknya itu, kalau perbandingan senilai itu bisa garis lurus, bisa kurva. Dia geraknya dari kiri ke kanan tapi menuju ke atas. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada kasus perbandingan antara banyak pensil dengan harganya. Ya, jadi semakin banyak pensil, maka harganya pun semakin tinggi, atau sebaliknya, kalau semakin sedikit pensil, harganya pun makin sedikit. Nah, ini berarti kan perbandingan senilai ya. Jadi kalau makin banyak makin mahal, makin sedikit makin murah. Nah, kalau bentuk ini kita gambarkan, nah seperti ini deh ya. Jadi seperti ini digambarkan. Nah, ini bentuknya kan berarti dari kiri ke kanan dan menuju ke atas. Nah, ini adalah bentuk dari grafik perbandingan senilai. Oke, mudah ya, mudah-mudahan bisa difahami. Jadi poinnya adalah pada perbandingan senilai, jika satu besaran itu nilainya bertambah, maka besaran yang satunya lagi pun bertambah. Lalu perbandingannya pun kalau misalkan A per B senilai dengan C per D, maka perbandingannya tetap A per B sama dengan C per D. Tidak ada yang dibolak-balik. Lalu grafiknya, dia berbentuk garis lurus atau kurva. Kurva itu agak melengkung gitu ya. Yang penting dia dari kiri ke kanan menuju ke atas. Jadi kiri ke kanan, dari bawah ke atas. Kurang lebih begitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami video Miss. Kalau kurang paham, ada yang masih bingung, diputar ulang lagi videonya. Masih bingung juga, seperti biasa, tanyakan saja dengan cara komen di video Miss. Insya Allah akan Miss jawab. Oke, kita ketemu lagi di video Miss Sari berikutnya ya.